Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021, kita jumpa lagi dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami juga selalu rindu firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu akan menuntun kami untuk mengenal kehendak Tuhan, pikiran-pikiran Allah, dan juga akan membawa kami untuk memahami kehidupan yang sesungguhnya Engkau rindukan kami wujudkan dalam hidup ini. Roh Kudus, tolong kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Ini kami yang berseru, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca kitab Daniel pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu
Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat renungan harian, tema kita saat ini, ya, aku mengaku. Setiap orang pernah melakukan kesalahan yang di kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tentu memunculkan beban yang mendalam, bahkan menimbulkan akibat bagi orang-orang di sekitarnya juga. Perasaan bersalah itu bisa dilegakan dengan sebuah pengakuan. Tidak harus mengaku di depan orang banyak. Tidak perlu pula pengakuan di depan tokoh agama. Tetapi paling penting adalah pengakuan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Itulah yang mendatangkan kelegaan. Saudara, demikianlah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Karena perasaan bersalah, Daniel berpuasa, mohon ampun kepada Tuhan dengan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalannya. Daniel tersungkur mohon ampun kepada Bapa karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Saudara, belum terlambat bagi kita bahwa yang punya beban berat dalam perjalanan hidup yang masih menyimpan kesalahan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan ketika kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati. Beruntungnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ini juga tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dalam hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, mari satu dalam doa. Kami mengaku bahwa kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Mohon ampun untuk semuanya itu Tuhan. Dan Engkau maha baik akan terus mengampuni kami. Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, karena itu kami berserah diri kepadamu. Berkatilah keluarga kami, berkati rencana-rencana hidup kami, demikian juga dengan anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami, semua kiranya Tuhan berkati. Engkau juga terus menjaga kami melewati masa pandemik ini, beri imun tubuh yang kuat, kekuatan, kemampuan untuk terus sabar menjalani hidup ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau terus memberkati jemaat-Mu, memberkati pelayan-pelayan-Mu, dan memberkati perjalanan hidup yang kami lalui hari ini dan seterusnya. Pemerintah kami Tuhan berkati agar terus memerintah dengan bijaksana, dan juga ajar kami untuk selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam protokol kesehatan agar kami terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu karena kami percaya kedamaian, ketenangan akan selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat renungan harian yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap hidup sehat, dan juga percayalah Tuhan terus mengasihi dan menyertai kita. Terima kasih, salam sehat.